Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube Sanjo Store. Kali ini kita akan membandingkan dua head unit yang cukup banyak dipertanyakan ya. Apa sih bedanya TS18 dengan Hengchen US 8581? Suaranya lebih bagus mana? Fiturnya lebih lengkap mana? Dan sebagainya ya. Cuman kebetulan kemarin kita belum bisa memvideokan karena apa? Karena TS18 yang kita punya RAM-nya 2GB ya, sedangkan 8581 Hengchen kita RAM-nya 4GB. Jadi secara spek udah nggak apple to apple tuh kalau kita mau bandingkan gitu. Walaupun sebenarnya secara performa akan tidak terasa jauh bedanya karena apa? Karena sama-sama menggunakan chipset yang sama, yaitu dari Unisoc UIS 8581A. Oke, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke sistem infonya dulu ya. Untuk Hengchen sebelah kiri ya di slide ya, kalau Topo itu di ke atas. Oke, cuman kita akan sedikit berpanjang lebar ya terkait sistem info. Nah, jadi untuk head unit Android dimanapun, di negara manapun saat ini yang bisa memproduksi head unit Android itu hanya Cina ya. Korea belum, Jepang belum, Amerika juga belum gitu. Saya nggak tahu kenapa, tapi yang beredar luas sekarang ya head unit Android buatan Cina gitu. Lalu apa sih bedanya head unit Android Cina itu? Nah, yang pertama yang membedakan sudah pasti brand, merek. Ya ibarat kita punya handphone, ada Samsung, ada iPhone, ada Oppo, ada Vivo gitu. Di Cina pun merek-merek mesin itu beda-beda ya. Pabrikan tuh beda-beda. Ada Topway, ada Hengchen, ada FYT, Fang Yitong, ada NWD, Nowada, ada XE Auto dan lain sebagainya, hingga pabrikan-pabrikan kecil tuh ibarat HP pun kan ada ya, pabrikan kecil gitu yang ibaratnya ya tidak terkenal gitu ya. Tidak apa istilahnya, secara popularitas tidak terkenal, terus secara penjualan juga tidak banyak gitu. Nah, itu pabrikan apa sih kok di Indonesia kita jarang banget dengar apa yang saya sebutin tadi gitu. Nah, itu adalah pabrikan mesin gitu. Jadi yang ada di dalam head unit ini, mesinnya, papannya. Itu nama-nama pabrikannya. Nah, begitu diimpor oleh setiap negara, entah itu Indonesia, Rusia, Amerika, dan Malaysia dan sebagainya, itu akan dikemas dan akan di rebrand gitu oleh merek-merek lokal. Seperti di Indonesia kan banyak ya, kita tahu, kita lihat aja dusnya, nama mereknya. Nah, itulah merek lokalnya atau merek lokalnya. Dia akan merebrand salah satu dari merek head unit Cina tadi gitu dengan seri yang tertentu. Karena apa? Karena setiap pabrikan ini punya seri yang cukup banyak. Seperti misalnya Topway ini mengeluarkan seri dari paling bawah ada TS7, lari ke atas ada T100, T3L, T133, T5, TS18, TS10S. Sedangkan Hengchen ini ada banyak juga ya variannya. Ada AC8227, ada MT8257, lalu yang dibahas ini 8581. Ada juga MT8163. Nah, untuk membedakan ini pabrikan mana, cukup lihat dari sistem info. Jadi kita tinggal masuk ke car setting, lalu lihat sistem infonya. Kalau tampilannya seperti ini, sudah pasti ini dari Topway ya. Sudah pasti dari Topway seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini, menu-menunya, sistem infonya, urutannya ya. Urutannya bisa dilihat kan, dia menjelaskan Android versi dulu, baru kemana gitu ya. Ini sudah pasti dari Hengchen. Dan di Indonesia merek yang paling banyak di rebrand atau mesin yang banyak di rebrand adalah Hengchen ini. Kita lihatlah merek, kalau bisa lihat aja YouTube ya, merek-merek lokal Indonesia apa sih yang paling terkenal gitu ya. Coba lihat sistem infonya. Kalau nggak bisa lihat sistem infonya karena sangat jarang sekali YouTuber yang memvideokan sistem info, coba saja lihat di letak-letak tombolnya, di menu-menu musik, radio dan sebagainya. Itu tampilannya pasti kurang lebih sama gitu. Ibaratnya handphone ya, kayak Samsung gitu. Samsung S25 yang paling mahal gitu dibandingkan dengan Samsung A atau seri M gitu yang paling rendah, itu kan tombol-tombolnya, UI-nya, sistem info dan sebagainya pasti sama karena dia menggunakan firmware atau OS yang sama, yaitu One UI kan kalau di Samsung gitu ya. Kalau di Realme MIUI, atau sekarang udah mulai pakai apa ya, yang OS terbaru ya, HyperOS dan sebagainya. Tuh mau seri apapun Xiaomi-nya, mau seri apapun Samsung-nya, tampilan-tampilan UI-nya itu pasti kurang lebih akan sama ya. Sama persis. Nah, itulah cara membedakan mesinnya gitu. Kalau cara membedakan serinya ya tadi,
tinggal dilihat aja sistem infonya. Terus yang berikutnya adalah apa yang membedakan antara merek-merek mesin tersebut gitu ya. Yang pertama tadi popularitas. Semakin populer si mesin tadi, cek aja di YouTube ya. Topway gitu ya, Hengchen atau FYT atau NWD gitu. Itu maka reviewer-reviewernya bukan cuma reviewer lokal yang akan menampilkan video, tapi reviewer dari Rusia, dari Malaysia, dari manapun itu akan menampilkan karena tadi merek mesinnya sama. Semakin dia populer artinya apa? Sebenarnya dia punya penjualan yang sangat baik gitu kan. Terus kenapa dia punya penjualan yang sangat baik ya? Karena tadi produknya reliable, produknya build quality-nya bagus. Layanan after sales dari mesinnya, dari pabrikannya juga bagus gitu. Akhirnya dia lebih populer. Terus update softwarenya juga lebih mantap gitu. Terus apa kerugiannya nih kalau kita punya head unit yang lebih populer tadi? Harganya sudah pasti lebih mahal gitu. Jadi kalau misalnya nih ada head unit dengan RAM yang sama, dengan chipset yang sama, tapi kenapa Topway ini lebih mahal harganya dibandingkan merek yang lain? Ya sama aja dengan Samsung dibandingkan dengan Xiaomi misalnya. Pasti Samsung dengan spek yang sama dengan Xiaomi akan lebih mahal gitu karena dia sudah punya branding yang lebih kuat. Nah, terus tinggal nanti kan pasarnya masing-masing ya. Ada yang senang Xiaomi gitu, ada yang senang Samsung, ada yang lebih senang sama spek tinggi tapi harga murah gitu. Cuman untuk di head unit Android itu sangat jarang ya. Spek tinggi, harga murah itu sangat jarang. Karena kita tahu pabrikannya sama-sama dari Cina. Nah, kalau Xiaomi sama Samsung kan beda. Samsung dari Korea, Xiaomi dari Cina. Seperti mobil lah, mobil Jepang, mobil Cina dengan spek yang sama nggak mungkin bisa dibandingkan gitu kan. Pasti harga mobil Cina lebih murah, harga handphone Cina lebih murah. Nah kalau head unit Android ini sama-sama semuanya dari Cina gitu. Jadi sudah pasti brand yang lebih mahal, pasti harganya lebih tinggi dan kualitasnya lebih bagus kayak gitu. Nah kita berbicara tentang merek itu hampir menghabiskan waktu 7 menit ya. Belum masuk ke intinya. Cuman yang akan saya jelaskan di video pertama ini adalah perbedaan utamanya aja dulu ya. Nanti untuk perbedaan user interface-nya, fitur-fitur yang ada di dalamnya, saya akan buatkan di video yang terpisah. Jadi perbedaan paling signifikan tadi merek ya. Yang kedua yang jelas RAM. Total RAM-nya 2 GB. Lalu untuk di Hengchen WS8581 ini RAM-nya 4 GB. Dan tadi ya sistem info di sini ini bisa dipalsukan ya. Saya bisa buat WS18 ini RAM-nya 100 GB bisa. Saya bisa buat tampilan di sini RAM-nya jadi 1000 GB juga saya bisa gitu. Karena apa? Karena itu hanya manipulasi software saja ya. Untuk lihat keasliannya bisa lihat di developer option ya. Masuk ke sini kalau di ini opsi developernya di 7890 lalu 2 digit terakhirnya adalah jam ya, jam 10 ya. Nah, kalau ini ada di more lalu masuk ke about device terus sistem ini belum muncul ya. Kalau belum muncul berarti about device-nya build number-nya ditekan 7 kali dulu. Nah, 7 kali dulu nanti dia ada passwordnya. Nah, saya belum tahu ya passwordnya apa ya, tapi intinya untuk masuk developer option ini memang sangat dirahasiakan ya, karena tadi kita bisa lihat real aslinya di sini ya. Tuh. Total memorinya 1,9 atau 2 GB. Ini juga bisa di sini nih. Oke, udah ketemu ya tadi untuk developer optionnya, passwordnya. Di sini bisa kelihatan nih device memorinya. Totalnya adalah sistem apps ditambah free ya. Jadi totalnya ya 4 GB, 2,2 ditambah 1,3 kan 3,7 tambah 359 ya. Jadi totalnya 4 GB. Nah ini. Dari developer option biasanya ketahuan ya. Dan untuk masuk ke masing-masing developer option ini punya cara masing-masing. Setiap mesin itu punya cara yang berbeda. Waduh, masing lantur ternyata pembahasannya. Jadi perbedaannya apa? Ya tadi ya, mesin. Pilih mesin yang mana, sesuai brand. Chipsetnya sama, RAM-nya berbeda. Terus kenapa butuh RAM yang lebih besar? Kalau misalnya penggunaannya lebih banyak ya. Jadi selain map, selain YouTube, mungkin di TS18 masih bisa. Tapi kalau misalnya udah butuh aplikasi lain seperti dashcam USB, ADAS, terus OBD2,
TPMS, lalu mau install Telegram, WhatsApp dan sebagainya, mungkin akan lebih bebas di RAM yang lebih besar 4 GB. Tapi secara performa karena chipsetnya sama, maka akan sama juga gitu ya kecepatannya. Nah, kita masuk langsung ke intinya aja ya. Oke. Yang pertama kita sama-sama buka Google Maps ya. 1 2 tapi sebelum itu kita clear recent apps-nya dulu ya. Kita clear all dulu. Sama juga kita clear all. Nah, jadi bener-bener ini ya. RAM kosong ya. 1 2 3. Tes 18 ya, keluar lebih cepat sedikit ya. Nah, kita coba lagi dari close ya. Coba lagi dari close 1 2 3. Waduh, nggak keklik ternyata. 1 2 3. Ya, mirip ya. Kita coba tujuan yang sama, misalnya apa ya? Monas ya, 1 2 3. Ya, di tes 18 lebih kencang sedikit. Oke, Hengchen OS 8581 menyusul. Kita lihat ya, walaupun RAM-nya lebih kecil tapi ternyata performanya malah lebih kencang ya. Karena apa? Karena selain chipset RAM, yang penting dan utama juga adalah OS ya. OS TS18 atau Topway ini ternyata lebih dewasa ketimbang si Hengchen ya. Artinya dia bisa lebih memanfaatkan chipset dan RAM yang sama untuk membuka aplikasi lebih cepat kayak gitu. Tapi ya perbedaannya sangat kecil lah. Kita coba lagi aplikasi lainnya yaitu YouTube ya. Nah, kebetulan yang di kanan belum diinstal YouTube YouTube yang pancet ya. Jadi masih sama-sama YouTube Ori nih, YouTube bawaan Play Store. Oh, di sini lebih kenceng karena udah kebuka ya. Biar adil kita sama-sama cari aja deh. Satu, dua, tiga. Nah, ini lebih cepat ya. Buka juga. Ya. Coba kita close dulu ya. Kita close dulu. Ya, ini karena dua-duanya belum premium jadi nggak running di background ya untuk aplikasi untuk suaranya. Oh, dia masih masuk ke sini ya. Jadi nggak bisa dibandingkan sih pada saat awalnya. Cuman saat membuka dan lain sebagainya udah bisa ya. Ini lebih cepat yang sebelah kanan. TS18 lebih cepat. Terlihat dalam pencarian, ya terbukti yang kanan lebih cepat ya. Ini juga tergantung jaringan kita juga nih, jaringan di ini. Kalau untuk layar dan lain sebagainya itu juga tidak bisa dibandingkan head to head ya, karena layar itu diproduksi oleh pabrik yang berbeda gitu. Jadi kadang saya pesen dikasih sama pabriknya malah layar dari pabrik A, dikasih layar dari pabrik B gitu. Padahal saya pesen sama-sama TS18 misalnya. Saya pesen sama-sama HC8581, tapi TS18 bulan April mungkin nanti akan beda dengan TS18 bulan Juni gitu dari spek layarnya gitu ya. Untuk tahu spek layar tuh bisa lihat di sistem info ya. Sistem info di sini. Sama kayak Xiaomi, Samsung pun kan sama ya. Kadang di batch pertama katanya layarnya jelek, di batch berikutnya layarnya bagus ya. Mungkin karena pabrikan layarnya juga beda, atau mungkin kualitas buatan layarnya juga jadi berbeda juga gitu. Akhirnya masalah yang ditimbulkan pun berbeda. Ini di sini nih. Jenis layarnya SAT 090B 0301 3 ini jenis layar ya yang dipakai. Kalau yang di sini jenis layarnya ada di car setting, di sistem device info ini ya. Oh, ini nggak dijelaskan sih tipenya apa. Tapi yang pasti kalau dibongkar nih layarnya, di belakang layar LCD-nya itu nanti ada tulisan dia pabrikan mana, terus tipenya apa, itu ada. Itu tadi tentang performa layar. Lalu berikutnya adalah tentang suara ya. Nah, apa bedanya? Ya, yang pasti dua-duanya sama nih. DSP-nya sudah dari AKM. Tipenya yang dipakai juga sama, AK7604 VQ ya. Tapi yang pasti yang membedakan adalah tampilan dari software DSP-nya. Nah, kita lihat
Untuk di Topway berapa band ya? Itu dihitung sendiri aja. Di Topway juga berapa band. Yang pasti kalau udah DSP bandnya biasanya banyak ya. Dan masing-masing ini tuh berfungsi gitu ya. Jadi kalau di head unit lain tuh kadang walaupun bandnya banyak tapi dinaikin sini nggak berfungsi gitu. Cuman beberapa lah yang akhirnya berfungsi gitu ya. Ini juga sudah magic finger, di sini belum ya. Terus di sini ada Q, untuk merubah Q juga ada ya. Sama di TS18 juga ada fitur Q. Q bisa dirubah ya, sama. Kemudian untuk preset juga sudah ada ya, preset di sini juga sama, sudah ada preset. Sama preset ya. Presetnya sama-sama di rock misalnya. Kemudian fitur untuk time delay alignment nih sama nih. Kan bedanya kalau di Topway bisa di input nih berapa milisecond atau berapa sentimeter jaraknya ya. Di Hengchen. Kalau di Topway dia nggak bisa di input. Jadi kita hanya bisa drag atur dari sini aja gitu. Lebih simpel mana? Kalau untuk di mobil head unit sih saya rasa pakai ini lebih enak ya. Tapi kalau pengen lebih akurat sih pakai meteran lebih bagus di input di sini gitu. Dan dua-duanya berfungsi ya time delay-nya, karena apa? Karena dua-duanya memang sudah real chip DSP-nya gitu ya, bukan apa sih software aja terus chipnya abal-abal gitu, DSP abal-abal. Jadi itu nggak akan berfungsi time delay-nya kalau yang model-model kayak gitu. Kemudian fitur berikutnya adalah ini fader ya. Fader seperti biasa orang udah tahu ya. Fader, volume, balance, kanan kiri, depan belakang. Di sini juga sama. Nah, bedanya kalau di Topway ada center ya. Kalau di sini nggak ada. Jadi hanya 4 saja. 5 sama subwoofer. Kalau di Topway 6 jadinya. 4, center 1 sama subwoofer 1. Jadi bisa nambah speaker center kalau di Topway ya. Terus untuk ininya polarity juga bisa dirubah ya. Sama, di sini juga bisa dirubah. Untuk volume speakernya. Kemudian yang paling penting ya ini ya. Di bagian suara. Nah, kalau di Hengchen dia lebih fiturnya lebih lengkap ya, untuk crossover atau untuk filternya seperti ini nih. Filter untuk front left, speaker depan dan belakang. Itu high pass filternya bisa di setting nih mau di mana gitu. Mau di set di mana, terus LPF-nya juga bisa di set di mana gitu ya. Kalau di Topway nggak bisa, dia hanya ini aja nih. Frekuensi tingginya mau ditinggikan atau mau di pass gitu atau mau di filter, hanya pilihan ini aja, tinggi, sedang, rendah. Suaranya mau ditinggikan gitu kan, istilahnya di efek boost gitu ya. Kalau ini bisa diatur nih. Terus untuk bass boostnya kalau di Topway gini aja nih. Jadi bass boostnya untuk semua speaker sama ya, penguat bassnya. Kalau di Hengchen untuk bass boostnya dia bisa diatur nih. Depannya misalnya mau di boost, terus belakangnya juga mau di boost di frekuensi yang berbeda, atau misalnya nggak di boost sama sekali juga bisa. Subwoofernya juga bisa di boost ya. Kalau di Topway itu boostnya di sini untuk subwoofer. Ada juga. Cuman di sini besar frekuensi dan besar dB-nya juga diaturnya di sini. Seperti ini. Dan bisa depan belakang tuh bisa berbeda ya untuk bass boostnya. Kalau di Topway dia nggak bisa. Kemudian untuk efek ya ada surround, loudness. Ini juga sama. Ini ada kekerasannya loudness ya. Sama di sini juga ada. Kurang lebih sama, tapi ya tadi fitur-fiturnya sama, hanya tampilan softwarenya berbeda. Dan nanti tampilan software berpengaruh ke ya cara kita setting gitu ya. Ada yang lebih mudah, mungkin di Topway saya rasa lebih mudah, di Hengchen kurang. Terus bagaimana outputnya, realnya gitu outputnya, mungkin bisa dibilang 11-12 sih. Tapi kalau telinga saya lebih senang karakter suara dari Topway TS18 ya gitu. Dan untuk setting-setting juga lebih mudah, jadi saya sih lebih senang kesini gitu. Cuman Hengchen juga bagus gitu. Nah, kalau misalnya lihat head unit lain, head unit di lokalan ya, yang dijual di Indonesia di pasaran lokal, itu pasti ada yang tampilannya seperti ini pengaturannya nih. Persis seperti ini tampilannya. Ya artinya apa? Artinya dia juga dari Hengchen gitu. Kalau tampilan seperti ini ya, dia juga pasti dari Topway gitu. Karena setiap pabrikan mesin ini nggak mungkin dia bakal membuat spesifik order buat merek dus ini, merek dus ini, tampilan softwarenya berbeda-beda. Itu pasti akan memakan biaya yang lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, berikutnya kita bahas tema ya.
Jadi untuk TS18 ini tema bawaannya sangat sedikit. Tema bawaannya itu cuman ada 3. Yang satu ini adalah tema gratis berbayar ya, yang gratis gitu ya. Untuk di TS18 nih yang keluaran baru nih yang bulan-bulan Agustus, saya lupa pakai yang mana, cuman ada tambahan 1 lah gitu ya. Jadi aslinya sih dia cuman 3. Sedangkan kalau di Hengchen 8581 yang udah keluaran baru nih, itu nggak perlu lagi update firmware ya, karena kita sudah otomatis update kan firmware-nya, dan untuk temanya juga jadi udah bisa milih dan udah lebih banyak gitu ya. Nah kita lihat nih, walaupun banyak, tapi tampilan dari tema si Hengchen 8581 ini ya nggak bisa serta-merta nyaingin si TS18 sih. Bagaimana dia desainnya, modernnya gitu. Itu Topway memang lebih bagus lah gitu. Terus dia lebih fleksibel juga, kalau misalnya kita bosan ya kita bisa beli gitu. Dan dia di YouTube-nya sendiri, di Dofun ya, cari aja YouTube Dofun atau Dofan lah kita bacanya, tulisnya Dofun. Itu dia ada tuh update, oh hari ini dia ngeluarin tema baru, hari ini dia ngeluarin tema baru. Jadi kita nggak akan bosan gitu, karena head unit kita akan selalu berasa baru gitu, selalu berasa up to date gitu. Nah untuk PIP-nya juga modenya, kalau untuk di Hengchen dia lebih terbatas ya. Jadi hanya 3 aplikasi aja, Maps, terus video, dan ini juga video bawaan ya, nggak bisa di setel YouTube gitu. Dan driving ya, kembali lagi ke sini menu utamanya. Man kalau di Hengchen, di Topway ya, maafin ke balik-balik terus. Itu untuk ininya, untuk desktop window functionnya itu bisa banyak ya, karena kita bisa setting nih, selain navigasi, terus dashcam dan lain sebagainya, kita bisa setting kita mau aplikasi apa. Bahkan misalnya kita mau coba aplikasi fan di depan, ya bisa gitu. Tuh, kalau kita buka Windows modenya menampilkan fan. Nah ini lebih fleksibel, kalau ini terbatas ya. Nah, mungkin segitu aja. Lalu yang berikutnya mungkin kamera 360, kita juga akan bahas di yang video berbeda ya. Fitur 360 di Topway dengan fitur 360 di Hengchen, apa bedanya, bagaimana tampilannya. Nah, yang pasti sih sekarang kita di Sanyo juga sudah punya varian 332 untuk TS18. Nah, bedanya apa varian 332? Untuk di varian RAM 3GB itu sudah bisa kita tambahkan modul 360. Jadi kalau ada yang bertanya TS18 saya pengen 360 deh. Nah, itu bisa pakai TS18 yang RAM 3GB minimal ya. Terus ada yang bertanya lagi, TS18 kenapa nggak jual yang RAM 4GB biar bisa sama dengan Hengchen? Yang pertama tadi, harganya tinggi banget untuk Topway dengan RAM yang sama, chip yang sama ya. Itu saya sarankan kalau ada yang bertanya pengen RAM 4GB, sekalian beli TS10S. Jangan cari TS18, mending cari TS10S ya. Bisa beli di toko CDMA 8 gitu ya, yang bagus after sales-nya ya, penjualannya juga sudah tinggi. Dari situ TS10S-nya dijual gitu ya. Nah, itu karena harganya untuk TS18 yang 464 dengan TS10S yang 432 itu mirip gitu. Sedangkan performa lebih tinggi TS10S. Jadi kalau saya jual TS18, nanti TS18 saya nggak laku gitu RAM 4 GB-nya karena kemahalan, dan orang pasti lebih milih TS10S karena speknya lebih tinggi gitu ya. Nah, gitu aja sih video kali ini. Kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa chat di marketplace kami ya. Kalau di YouTube kita agak jarang, susah balas ya, karena ngetik panjang-panjang agak ribet kalau di komen YouTube. Atau bisa juga gabung di Telegram kami Sanyo_store. Di situ silakan bertanya-tanya. Nah, pasti kami di Sanyo Store akan mengutamakan after sales. Jadi kita tidak akan getol atau banyak mempromosikan di depan, tapi begitu setelah terjual barangnya kita abaikan saja, kita tinggalkan saja konsumennya, tidak. Lalu kita juga memberikan garansi 1 tahun langsung ke kita. Dan yang pasti yang kita jual ini adalah produk-produk yang brandnya terkenal ya, yang dijual banyak di pasar luar negeri bahkan, dengan build quality yang bagus. Dan ya segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.